Panggilannya? Holi bisa. Holi. Ya. Holi bukan holiday ya? Holi. Holi. Di pasca sarjana sendiri itu ada 2 penempatan. Yang pertama itu ada di tim media. Tim media. Yang kedua itu ada di tim administrasi. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022, itu penerimaan cuma 35. Oh, dulu cuma 35. Iya, 35. Sekarang Sekarang 100. Di masjid juga. di masjid. Ya, kebetulan nih. Kenapa tuh alasannya mau di masjid tuh? Kenal sama profesor-profesor itu kan banyak kenalan karena di pasca itu gudangnya profesor. Wah. Ya. Ya, itu gudangnya. Gudangnya profesor. Gudangnya berangkas itu. Biasanya dibuka itu Januari. Kalau tahun kemarin dibuka 15 Januari. sampai 18 Januari, tapi nggak tahu untuk tahun ini. Aku Menginginkan menginginkan di masjid aja gitu. Oh, tapi Dan ternyata tempatnya di belakangnya masjid. belakangnya masjid. Halo Mafeb, balik lagi di Pinsa, podcast inspiratif, ekonomi dan bisnis Islam, Wing 1, Tulungagung. Nah, di podcast kali ini, di Pinsa kali ini kita bareng dari mahasiswa kerja di UIN 1 Tulungagung. Saya dulu dong buat kakak-kakak yang ada di depan saya nih, buat mahasiswa Febi. Teman-teman Febi. Nah, ini tersaksikan di YouTube-nya Febi UIN 1 Tulungagung. Oke, mungkin bisa kenalan dulu nih dari kakaknya sini tuh, siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Holi Habib Wicaksono dari Prodi Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Ya, Panggilannya? Holi bisa. Holi. Ya. Holi bukan holiday ya? Holi. Holi. Oke. Masnya Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Amiruddin dari Prodi Hukum Keluarga Islam HKI. Oke. HKI Fasih, Mas. Fasih. Wow, ini Fasih, ini Febi. Oke. Jadi kakak-kakak ini udah menjadi salah satu mahasiswa yang ikut dalam program beasiswa kerja ya. Kak, boleh dijelasin nggak nih dari salah satu aja deh? Oke. Beasiswa kerja tuh kayak gimana sih? Nah, secara garis besar kalau kita membahas beasiswa kerja kan pastinya mahasiswa yang mendapatkan tunjangan finansial untuk menunjang pendidikannya. Sedangkan di sini ada tambahan kerjanya, Mas. Jadi kita ini selain mendapatkan finansial untuk menunjang kuliah, juga harus melakukan kewajiban berupa melakukan kerjaan di beberapa unit di bawah rektorat, Mas. Oh, begitu berarti. Jadi kalau masalah penempatan ini kayaknya berbeda ya? Iya, beda, Mas. Saya dengan Mas Holi beda. Kalau dari Mas Holi dulu deh. Ya, kebetulan saya ini bertepatan ditempatkan pada pasca sarjana ya. Oh, pasca sarjana. Kalau Mas Amir? Ya, kalau saya dekat gedung ini di Mana tuh? perpustakaan. Oh, perpustakaan. Perpus. Jadi Mas Amir di perpustakaan, Mas Holi di pasca sarjana. Iya, benar Kalau Mas sekali. Holi itu beda kampus ya, Bro? Enggak. Nah, jadi kalau pasca sarjana kan agak kesana ya. Iya, benar. Itu kalau tugasnya tuh beda-beda atau sama tuh? Pastinya setiap unit itu memiliki tugas berbeda-beda, Mas. Karena kan tidak hanya di pasca maupun di perpus saja. Di semua fakultas itu ada mahasiswa bahasa kerjanya. Nah, lebih spesifik lagi ketika saya di perpustakaan itu terbagi jadi 3 tempat, Mas. Oh, kalau Di lantai tempat. 2 penempatan, di lantai 3 1 penempatan. Oke. Nah, lebih jelasnya itu di lantai 2 itu ada bagian penerimaan skripsi dan validasi. Ya, ini sebagai salah satu persyaratan mahasiswa yang sudah selesai wisuda dan mau mengambil ijazahnya. Harus divalidasi terlebih dahulu. Kemudian ada juga ruang entry skripsi. Skripsi. Nah, skripsi yang sudah dikumpulkan nanti akan diberi label dan nanti akan ditempatkan di lantai 4 untuk bisa dibaca pengunjung perpustakaan. Yang terakhir ini di lantai 3 bagian sirkulasi. Peminjaman dan juga pengembalian buku. Oke, berarti kalau kita mau pinjam buku tuh biasanya ada mahasiswa beasiswa kerja juga ya? Itu sebenarnya sebagai pembantu, Mas. Karena kan di perpus ada yang namanya self check. Secara pribadi kita bisa untuk meminjam dan membalikan secara mandiri. Oke, kalau Mas Holi nih di pasca sarjana kan biasanya S2 ya di situ ya? S2 sama S3. Oh iya, S2 sama S3. Terus itu gimana tugasnya Mas Holi di situ tuh? Nah, di pasca sarjana sendiri itu ada 2 penempatan. Yang pertama itu ada di tim media. Yang kedua itu ada di tim administrasi. Nah, kan ada 4 anak. Nah, yang 3 ini masuk ke tim administrasi dan yang 1 ke tim media. Meskipun saya juga bantu-bantu di tim media. Nah, tim media itu mengelola media pasca mulai dari website sampai Instagram. Nah, itu dipegang oleh salah satu orang yang menjadi head ya. Yang seterusnya yaitu administrasi tadi. Administrasi ya. Di administrasi itu pembuatan surat, legalisir dan lain sebagainya. Surat juga ada beberapa macam dan itu semua terintegrasi dengan Linktree yang di dalamnya juga sudah ada Google Form dan lain sebagainya itu untuk pengajuan suratnya gitu. Berarti itu harus selektif ya,
Nggak boleh ada sampai yang kelewatan gitu ya. Ya. Lumayan sulit ya berarti kalau di pasca sarjana. Tantangannya banyak ya. Oke, mungkin bisa diminum dulu deh. Oke. Ya harus nih boleh diminum deh. Sambil santai-santai dulu ya. Ngomongin beasiswa kerja tuh harus sambil santai teman-teman. Oke, aku mau tanya nih. Adakah syarat khusus kalau kita ikut beasiswa kerja atau ada harus akademiknya yang pinter atau harus ada sertifikatnya atau gimana tuh biasanya? Ya, itu mungkin Pak Amir dulu. Ya, Mas Sam. kalau melihat dari sejarah dari adanya beasiswa kerja ini Mas itu berbeda-beda regulasi setiap tahun. Tapi kalau untuk tahun 2024 ini agak sedikit mulai ketat nih karena yang minat mulai banyak. Oke. Nah, Persaingan ketat ya, ya. benar. Karena kan kuota yang diberikan juga banyak. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022 itu penerimaan cuma 35. Oh, dulu cuma 35. Iya, 35. Sekarang Sekarang 100. Dan fun fact-nya itu yang daftar sekitar 400 sekian. 400 lumayan ya yang Lumayan. nyingkirin 300 orang tuh nggak mudah ya. 400. Oh, 400 sekian. 400. Karena yang 100 kan lolos. Iya. Berarti orang bener-bener kita harus juga kerja keras juga ya, nggak hanya Benar. bekal akademik kita juga. Itu ada tesnya juga. Ada. Gini Mas, kalau persyaratan umumnya mungkin semua mahasiswa bisa. Iya. Tapi lebih ketatnya ketika seleksi wawancaranya Mas. Ya. Oke. Kalau dibandingkan tahun 2023 itu nggak ada wawancaranya. Oh, nggak ada Tahun 2024 mulai ada. Kan saya itu kebetulan 2023 dapat juga. Ya. Alhamdulillah. Terus tahun ini juga alhamdulillah coba dapat juga. Oke. Dan yang membedakan itu ada wawancaranya. Dan menurut saya ini menjadi salah satu bentuk bahwasanya mahasiswa kerja itu benar-benar komitmen membantu di unit di bawah rektorat. Kalau persyaratan umumnya itu kalau tahun 2024 itu minimal mahasiswa angkatan 2021-2022. Jadi semester 4 dan semester 6. 7 itu tidak dibolehkan, apalagi semester 1. Oke. Bapak belum bisa. Itu regulasi hampir sama tahun kemarin. Terus kemudian persyaratan umumnya misalkan kayak melampirkan HS, KHS, IRS, sertifikat Madin dan juga ini yang penting itu bukti pendukung. Misalkan nih kita punya kemampuan dalam hal bidang karya tulis ilmiah, kita pernah menjuarai sebuah lomba, kita lampirkan sertifikatnya. Atau mungkin kita kebetulan ada kerjasama dengan dosen, kita lampirkan juga nggak apa-apa. Itu nanti sebagai pertimbangan ketika nanti ditanya waktu tes wawancara. Oke. Ya. Ini yang perlu di highlight ya kan, ini kayak sertifikat Madin nih. Ya, itu wajib itu. Lolos, ya nggak lolos, yang nggak tahu masuk Madin jangan sampai harus masuk terus, soalnya itu jadi salah satu persyaratan juga. Ya. Ini apakah dari beasiswa kerja ini semua jurusan boleh ikut dalam beasiswa kerja ini? Nah, alhamdulillah semua boleh. Semua? Khusus strata 1 ya. Tadi kalau pasca mau ikut daftar nggak bisa ya, nggak bisa. Dan ada satu lagi syaratnya yang belum saya spill. Apa tuh? Akademiknya. Ini minimal IPK 3,5. berarti. Iya, minimal 3,5. Kalau saya dulu itu Mas, nah ini berbedanya 3,25, sekarang naik 3,5. Kalau dulu? Iya, tahun kemarin. Oke. Ya. Nah, di tahun 2024 ini IPK minimal itu 3,5. Jadi yang di bawah otomatis langsung Gugur ya berarti. Oke. Aku mau bertanya Mas Amir nih kan tadi 23 sama 24 kan ya? Iya. Itu ada perbedaan nggak yang Mas rasain atau musuhnya bakal lebih ketat atau kayak kadang insecure atau gimana, ada nggak tuh? Satu yang membedakan. Apa? Ada tes wawancara. Cuma itu doang? Iya. Dan menurut saya ini menjadi tantangan baru juga. Karena kan nggak expect ketika saya daftar itu, ya biasanya kan melampirkan CV dan semua persyaratan harus dipenuhi. Terus kemudian kita nunggu waktu tanggal pengumuman itu di-upload di webnya UIN. Dan ternyata ada informasi kalau ada tes wawancara. Dan ketika tes wawancara ini itu kan pastinya tidak cuma satu yang menjadi pewawancaranya, itu banyak sekali. Jadi kita bisa jadi berbeda dengan Mas Holi, wawancaranya beda, bisa jadi juga gitu. Oh bentar saya dari sini dulu ya. Ini kan wawancara nih. Itu dari kalian teman-teman ini yang mau ini Mas Amir di Perpus, Mas Holi di pasca sarjana. Itu ada yang kalian mau ke situ sendiri atau ada aku minatnya di sini apa gimana tuh? Kebetulan kebetulan itu random kan random. Iya random kan apa itu yang namanya wawancara itu ada 2 tempat. Oke. Yang ada di rektorat, yang satu di Prajna Paramita. Oh iya. Itu kalau nggak salah per ruangan itu cuma 15 orang. Oke. Dan itu masing-masing pewawancara itu berbeda-beda. Saya dengan Pak Amir pun juga berbeda. Gitu. Berarti ruangannya sendiri-sendiri ya? Ya.
dan emang diposisikannya juga sendiri-sendiri. Ya, Jadi benar, kayak Mas Amir tadi di perpus, padahal nggak minatnya di perpus. Iya. Jadi gini, ketika saya wawancara itu mungkin berbeda ya dengan Mas Holi ya. Saya ditanya langsung, nanti kamu minatnya kemana gitu. Karena saya dulu di masjid, saya bilang ke masjid gitu. Misalkan selain masjid di mana? Kalau terakhir itu saya nganut dari pihak rektorat saja Pak. Nanti kan bisa dilihat dari CV dan juga ketika wawancara kan nanti bisa menentukan di mananya. Terus gitu. Oh ya udah. Terus yang nggak kalah serunya ya. Apa itu kayak kita tuh misalkan punya skill nih, itu disuruh nunjukin. Dan yang paling saya ingat itu hal pertama ketika ditanyakin itu silakan kamu punya basic bahasa Inggris gitu kan. Kalau bisa silakan speak gitu. Nah, karena saya itu minim, ya speaknya minim gitu. Ketika saya tahu itu ya mohon maaf Pak kalau terkait dalam kemampuan bahasa saya kurang gitu. Ini juga mungkin jadi poin plus untuk teman-teman misalkan mau daftar, bila mana punya basic kemampuan bahasa Inggris yang bagus, ini punya peluang yang cukup besar. Iya, benar. Karena kan bisa ditempatkan di pusat bahasa nanti. Oh gitu, oke. Jadi kalau aku mau tahu ini dari Mas tadi Mas Holi, ya ampun Mas Holi dan Mas Amir kan tempatnya udah beda. Iya. Sejujurnya kalau ditanya dengan sejujurnya pingnya di mana? Kalau saya kebetulan aku kemarin itu mintanya di masjid juga. Di masjid. Ya, kebetulan nih. Kenapa tuh alasannya kalau mau di masjid tuh? Karena gini ya, di masjid itu tugasnya cuman azan sama Bilal Jumat. Oh gitu. Ya. Bilal Idul Fitri Idul Adha. Oh iya itu juga kebagian itu. Sama 1 tahun kan periodenya. Nah itu kan lumayan worth it dengan kesibukannya gitu. Nah itu menjadi alasan utama aku menginginkan di masjid aja gitu. Tapi dan ternyata tempatnya di belakangnya masjid. Belakangnya masjid. Iya kan? Ya hampir deket lah. Hampir lah Mas. Nah kalau Mas Amir sendiri nih, pengennya di mana tuh? Dulu juga hampir sama, karena kan saya berangkatnya dari masjid, terus balik ke masjid lagi. Ya, kebetulan kan desanya juga kayak dibantu dalam bidang bendahara kan, pencatatan keuangan. Terus ya nggak apalah di masjid juga. Saya dulu di masjid sini Mas, deket Pracina. Oh itu masjid dulu yang itu? Itu dulu masjid pertama sebelum adanya masjid baru. Oke. Ya dulu di situ. Terus coba di situ ternyata ditempatkan di perpustakaan. Tapi it's okay lah. Masih dalam lingkup kampus, nggak sampai keluar di naskah. Soalnya kan keluar itu nanti urusannya sama satpam gitu loh. Oke. Tapi aman sih, aman. Aku mau tanya nih, manfaat apa yang mungkin kalian dapat selain feedback apa gitu yang kalian dapat dari beasiswa ini? Mungkin pengalaman baru apa gitu? Mulai dari Mas Holi dulu deh. Ya. Kalau aku sih ya pengalaman itu cukup banyak, mulai dari kenal sama profesor itu kan banyak kenalan karena di Pasca itu gudangnya profesor. Wah, ya itu gudangnya. Gudangnya profesor. Gudangnya berangkas gitu. Gudangnya profesor mulai dari Prof Abdul Aziz pun juga sering ke Pasca juga, jadi sering bersinggungan. Relasinya kena ya ini ya. Nah itu. Terus? Nah, yang kedua itu kita bisa menambah soft skill mulai dari pengoperasian. Kayak di Pasca itu kan ada ujian terbuka nih. Nah ujian terbuka ini tuh pasti membutuhkan videotron, membutuhkan dirijen, membutuhkan fotografer. Nah itu bisa mengasah soft skill itu. Oke. Ya. Aku curiga nih Mas Hamil, Mas siapa? Holi ini masuk ke Pasca nyicil nanti S2 nih. Lanjut. Oke. Kalau dari Mas Amir nih gimana tuh? Mungkin kalau terkait pengalaman dan juga penambahan wawasan pengetahuan hampir sama deh Mas. Kan pastinya di bidang di unit perpustakaan atau PT ini kan juga ngadain kegiatan kayak kemarin ada bedah buku, terus juga ada bazar juga buku yang di bawah itu ya. Itu kan kami juga membantu untuk menyiapkan dokumentasi dan juga membantu dalam kegiatan misalkan pelatihan e-research, terus juga waktu mahasiswa baru Mas, kan itu ada pengenalan self check itu apa, book drop itu apa, cara pinjam, cara membayar, itu kan kita juga ikut membantu dan pastinya lebih ke teamworknya sih Mas di situ. Ditunjang juga sama pegawainya yang ramah karena kan di perpus kan lebih mengutamakan pelayanannya gitu loh Mas. Gimana cara kita ngelayanin orang dalam hal tidak tahu misalkan cara minjam, cara untuk membalikan, apalagi cara untuk membayar. Service excellence. Iya benar. Oke. Aku mau tahu nih kan ini kalau beasiswa kerja otomatis kalian ditempatkan posisinya nggak di fakultas kalian masing-masing ya. Itu gimana cara baginya kalian matkul sama di tempat masing-masing itu gimana tuh? Nah di sini ya dari Pasca Sarjana sendiri itu mempersilahkan mahasiswa beasiswa kerja itu untuk
cabut duluan nggak apa-apa. Oh cabut duluan, Ya. santai chill. Cabut duluan. Yang penting tugasnya itu selesai. Oke. Nah itu waktunya kuliah yang wajib itu kuliah bukan perbantuan gitu. Oh, Jadi gitu. kuliah ya harus didulukan. Kalau yang penting itu tugasnya itu selesai. Mau dikerjakan sekarang atau nanti yang penting selesai dengan deadline yang sudah ditentukan gitu. Oke. Biasanya nyicil juga nggak di kelas atau waktu di kelas dibawa ke pasca dibawa ke kelas pernah nggak? Kalau aku sendiri sih kebetulan nggak pernah ya. Langsung on time di situ Ya, di situ justru di sini. diselesaikan dengan gitu. Kalau enggak ditinggal diselesaikan nanti kayak kuliah ya kuliah, Oke. pasca gitu. Kalau dari Mas Amir sendiri nih? Ya, mungkin semua unit pasti punya peraturan kayak gitu deh Mas. Iya, Karena kan di sini kita hanya sekedar membantu Betul, unit betul. yang mungkin perlu bantuan SDM lagi. Nah, kalau terkait perkuliahan pastinya kami diizinkan selalu. Apalagi saya kan waktu daftar semester 6, Mas Wali kan semester 4. Iya, masih Nah, saya ketabrak sama PPL, sama KKN pun ketika izin juga nggak apa-apa. Yang penting ada izin secara lisan, secara sopan. Kalau misalkan tanggal berapa sampai tanggal berapa nggak bisa bantu di perpustakaan. Oke, jadi pentingnya memanage waktu dan Iya. emang nomor satu tuh sebenarnya kuliahnya ya. Iya benar banget. Jadi kalau ada urusan apapun tetap bisa izin. Berarti gitu ya. Iya. Kalau ngomong-ngomong tentang relasi nih, mungkin pasti di setiap itu ada program gede ya. Kata tadi kan di perpus ada bazar buku. Itu dari Mas Amir itu penempatannya di mana? Kalau dari Mas Amir sendiri? Kalau kebetulan waktu bazar Event-event kayak gitu-gitu itu di mana? Kalau event-event kan oleh saya urutkan ya. Iya, boleh. Mungkin yang event besar itu waktu akreditasi. Alhamdulillah barusan muncul. Iya. Oke, Waktu itu unggul gini berarti. Nah, itu kesempatan banget buat jadi MC waktu ada dari Perpusnas. Terus kemudian MC juga waktu acara pengenalan jurnal kalau nggak salah di lantai 3 rektorat. Terus kemudian kemarin jadi dokumentasi. Ya kita pastinya itu selain membawa nilai juga membawa skill gitu Mas ketika masuk di unit perpustakaan gitu. Betul. Kalau dari Mas Holly. Holly. Oke, dari Mas Holly mana tuh? Gimana? Nah, kalau aku sendiri ya, itu soft skill yang digunakan itu mulai dari itu pengoperasian videotron, itu kameramen gitu. Jadi Jadi angle-angle kamera itu harus diperhatikan karena kan ya juga kemarin itu di ujian terbuka atau bahkan di upgrading atau apa itu? upgrading Ya. yang Itu ada yang pemateri. diselenggarakan oleh Prof Mujamil itu di Pascasarjana, saya lupa apa namanya. Bedah buku itu. Oh iya, Launching. bedah buku. Yang Ya. 7 buku langsung. Ya, 7 Nah, buku itu langsung. kebetulan dari Perpus juga ikut. Nah, itu. Collab nih. Collab. itu. Dari Pasca dengan Perpus collab. Itu. Terus Nah, kebetulan saya juga bekerja sebagai perlengkapan. Kan saya basicnya ini kan WO ya nih. Nah, dikasih perlengkapan jadi ya satu banget gitu. berarti emang gini ya, selain kita belajar di kelas yaitu secara akademik, Ya. di luar kelas dengan beasiswa kerja ini ada mungkin skill-skill yang mungkin bisa kita asah, kita pelajari juga ya. Pastinya. Tapi nih kalau kalian nih otomatis habis kelas pasti ke tempat masing-masing ya. Ya, benar. Ada nggak kesenjangan temenan gitu? Mungkin aduh, akhirnya kan kalau kita otomatis ya dari ke kelas terus langsung ke tempat kalian masing-masing, otomatis kita nggak ngumpul sama teman-teman dulu, itu gimana tuh? Ada kayak gitu tuh? Mungkin Mas Amir dulu. Ya. Mas Amir dulu boleh deh. Ya, oke. Memang pada mulanya kayak jarang banget bisa bincang-bincang dengan betul, teman nah, di luar di luar kegiatan perkuliahan ya Mas ya. Namun memang kebetulan saya ini mahasiswa semester 6 7, otomatis kan mungkin kalau basicnya saya itu nggak terlalu bergaul dengan orang, jadi kayak nggak terlalu mikirkan hal tersebut sih. Oke. Biasanya itu lebih sering ketemu teman-teman di perpustakaan. Dan sering bincang-bincang di sana daripada di kelas. Nah, ini juga kesempatan banget juga gitu. Oke. Dan lebih enaknya lagi ketika teman-teman, Mir, ini bukunya di mana ruangannya? Kan nggak semua orang tahu nih. Oh. Ada nomor panggilnya, eksemplarnya kan nggak tahu. Oh itu di ruang 1, di ruang 2, lantai 3, lantai 4. Nah interaksinya di situ Mas. Terus kayak buka pembicaraan gitu. Oke, itu yang terjadi. Juga membuka relasi juga Nah, ya. iya benar. Oke. Kalau dari Mas Holly nih? Nah, kalau aku sendiri kan saya masuk dari semester 4. Jadi teman-temanku itu ngajak ngopi itu pastinya malam. Nggak mungkin pada saat waktu saya kerja itu, saya mesti menolaknya. Karena saya kewajiban saya di Ada di Pascasarjana. Pascasarjana, Nah, itu. Nah, dengan demikian aku pun juga nggak ikut dengan teman-teman untuk ngopi di luar jam itu. Oke. Ya, kalau ada teman-teman yang ke Pascasarjana ada ketemu dengan ketemu dengan Prof Agus juga. Saya juga kan mengetahui beliau di mana, jam berapa beliau ada. Itu kan ya teman-teman datang
berbincang-bincang gitu, nanti nunggu sambil nunggu Prof Agusnya gitu kan. Secara nggak langsung berarti tetap bisa interaksi juga walaupun sedikit-sedikit lah ya. Ya jadi jangan khawatirin tentang pertemanan ya. Soalnya kita di sini juga cari ilmu juga, nggak hanya di kelas tapi juga di tempat lain gitu. Aku mau tanya nih, mungkin jujur nih, ini kalau seumpama dalam beasiswa kerja ini Mas Amir atau Mas siapa? Holi. Ya ampun aku lupa, kayaknya harus minum gak sih? Mas Holi itu gak lolos nih dalam apa itu? Seleksinya. Beasiswa ini tuh apa yang kalian lakuin, apa yang kalian rasain tuh? Kalau sekarang kan posisi udah lulus jadi kayak ayam gitu kan? Iya. Kalau enggak tuh gimana tuh? Kalau saya pribadi itu memang kebetulan banget Mas, waktu itu ada tawaran untuk bantu di sebuah yayasan sosial. Waktu pendaftaran beasiswa kerja. Betul. Oke, saya iakan karena nanti kan bisa jadi salah satu ini saya pilih gitu. Ternyata kebetulan banget ketika saya diterima di perpustakaan, saya juga di yayasan sosial itu. Jadi agak berimbang sih, misalkan nanti nggak keterima ya saya tetap di situ. Larinya ke sini. Oke. Soalnya kegiatannya kan malam sama sore. Jadi mungkin bisa untuk tetap dilaksanakan meskipun sekarang posisinya masih jadi mahasiswa kerja. Kalau dari Mas Holi sendiri nih? Ya, kalau aku sendiri sih lanjut kerja, mungkin di warung kopi atau di toko-toko apa itu yang job kerjanya itu malam. Nah, kan sebelum dapat beasiswa kerja kan saya ikut beberapa WO, nah ikut wedding organizer dan lain sebagainya. Dan itu juga ngerangkap sebagai barista di salah satu kafe. Nah itu menjadi kesibukan di pas saat malam hari yang paginya itu kuliah gitu. Jadi kalaupun nggak keterima di beasiswa kerja ini, mungkin akan lanjut di bekerja ya. Jadi buat Mafeb nih jangan pantang menyerah walaupun kita gagal di satu tempat, kita coba di tempat lain. Gagal lagi coba tempat lain. Soalnya nggak hanya di tempat itu saja kita bisa berkembang, ya nggak? Iya benar. Mungkin ada tips nggak buat teman-teman Mafeb atau dari mahasiswa lain atau mahasiswa Win1 sendiri yang biar bisa keterima di beasiswa kerja tuh gimana? Mungkin kalau aku ya Kak ya, jangan malu-malu tunjukin apa skillmu. Apa yang kita punya? Ya, di dalam itu kan di dalam interview itu kan banyak yang disuruh menunjukkan skill mulai dari MC, adzan, qiraah dan lain sebagainya. Itu tunjukkan saja, jangan malu-malu, jangan takut bahwa suaramu itu kedengaran dari luar. Bodoh amat gitu aja. Oke. Tunjukkan skillmu yang penting. Gitu ya berarti. Kalau dari Mas Amir? Kalau dari saya itu benar-benar baca persyaratannya. Terkadang saya itu tanyai mahasiswa semester 1, katanya mau daftar, tapi dia nggak lihat kalau persyaratannya kayak gitu. minimal semester 4. Terus kemudian per poinnya itu kalau bisa dicicil jauh-jauh hari, misalkan punya niatan. Misalkan tahun 2025 nggak tahu nih apa persyaratannya, coba flashback ke 2024. Ya mungkin hampir sama dan biasanya dibuka itu Januari. Kalau tahun kemarin dibuka 15 sampai 18 Januari, tapi nggak tahu untuk tahun ini. Dan yang pastinya sesuai dikatakan Mas Wali tadi, ketika wawancara ini benar-benar menunjukkan siapa diri kita, tidak hanya di kertas putih yang kita serahkan. Iya, jadi nggak hanya di formulir, di CV, tapi tunjukin totalitasnya berarti. Benar. Berarti gitu teman-teman Mafeb, mungkin kalau kalian pingin berkontribusi atau ikut kerja dalam beasiswa kerja, selain kita dapat beasiswa, kita juga dapat pengalaman. Nah, jadi kita totalitasin aja apa yang kita punya, skill kita keluarin aja semua gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita ambil dari Pinsa episode kali ini. Mungkin saja dari aku dan Mas Holi dan Mas Amir. Jangan lupa saksikan Pinsa dan jangan lupa like, subscribe di YouTube-nya Febi Win1 Tulungagung. Cukup sekian and see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.